Marilah kita bersama berdoa doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, Haleluya. Doakanlah kami pada Allah, Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Maria penolong umat Kristiani, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang gelap, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Intensi misa pada pagi hari ini, mohon istirahat kekal bagi jiwa Mama Amelia Suarez da Silva yang meninggal 16 tahun yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mohon berkat pengampunan dan bahagia kekal di surga bagi Bapa Opa kami, Yohanes Buramage, yang telah dipanggil Tuhan genap 1 tahun yang lalu. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah
kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu rohani, yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada.
Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Salam damai dan sukacita untuk Anda semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang sedang mengikuti misa kudus secara live streaming. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dalam situasi sekarang di mana masih menggelisahkan akibat COVID-19 ini. Dengan semangat Paskah, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Allah yang menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup bahagia. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, di mana berbicara tentang kehidupan gereja perdana, perkembangan dan persoalan dalam kehidupan gereja perdana itu. Dikatakan bahwa umat jemaat semakin bertambah, semakin banyak. Ada sukacita, ada kebahagiaan tertentu karena gereja berkembang. Tetapi ada juga persoalan. Semakin banyak orang, semakin banyak kelompok akan menimbulkan masalah, persoalan. Ada jemaat, ada umat dari kelompok
orang-orang Yunani berbahasa Ibrani dan juga orang-orang Ibrani, dua kelompok. Terjadi persoalan karena pelayanan yang kurang memadai, pelayanan yang bisa dikatakan tidak adil, karena pelayanan terhadap orang-orang Yunani berbahasa Ibrani itu diabaikan. Jadi kurang diperhatikan pelayanan terhadap mereka, maka mereka sedikit memprotes kepada rasul-rasul supaya memperhatikan hal ini, dan mereka mau supaya rasul-rasul ini turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ada jawaban solusi yang sangat bagus dari para rasul. Para rasul sadar akan tugas prioritasnya, melayani dalam doa dan pewartaan firman Allah. Inilah tugas utama mereka. Mereka memilih orang lain, di mana kita dengar ada 7 orang yang bijaksana, yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka dipilih untuk melayani meja, melayani dalam bentuk pelayanan material, dalam melayani pembagian derma atau barang-barang yang bisa menghidupkan jemaat-jemaat. Belajar dari pengalaman gereja perdana, kita tahu bahwa prioritas utama adalah pewartaan firman Allah, pelayanan doa. Doa menjadi sumber kehidupan gereja itu sendiri. Dan di samping itu juga ada pelayanan, melayani, membagi derma, berbagi kasih yang nyata di dalam hidup kita. Kita juga sadar bahwa di dalam kelompok ini, di dalam jemaat perdana ini ada krisis, karena ada kelompok yang memperhatikan kelompoknya sendiri, yang lain diabaikan. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan kelompok kita, lebih mengedepankan teman-teman kita yang kita layani, orang lain kita abaikan. Belajar dari pengalaman jemaat perdana ini, kita semakin sadar akan tugas dan pelayanan kita di dalam gereja saat ini. Masing-masing mengambil bagian demi pewartaan firman Allah, demi kerajaan surga itu sendiri. Para romo mempunyai tugas untuk mewartakan sabda Allah, berdoa untuk umat, dan para umat juga mengambil bagian dalam pelayanan, membagi derma, membagi harta kepunyaan yang kita miliki demi kebaikan, demi perkembangan gereja itu sendiri. Inilah 2 pilar utama gereja kita: berdoa
dan berderma. Dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Petrus yang menekankan pelayanan dalam gereja itu sendiri. Kita dipilih Tuhan menjadi bangsa pilihan Tuhan, umat Allah yang kudus. Melalui pembaptisan kita sudah dikuduskan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Seperti Yesus yang menjadi batu hidup untuk melayani, untuk menjaga, untuk membantu sesama kita di dalam dunia ini, terutama pada saat-saat krisis seperti ini. Kita jangan lupa untuk melayani sesama kita yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan, yang sangat memerlukan belas kasihan dari orang lain. Mereka itulah yang kita layani, karena kita tahu bahwa di dalam orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, Yesus sendiri hadir di situ. Kita melayani Tuhan melalui orang-orang yang lemah, yang miskin, yang berkekurangan. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi wejangan amanat sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid ini kembali ke Bapa. Perpisahan yang membuat murid-murid ini gelisah, merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi Yesus menghibur hati mereka. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Yesus pergi untuk menyiapkan tempat dan dia akan kembali untuk mengantar kita, membawa kita ke tempat yang ia sediakan. Tempat itu adalah surga, tempat yang membahagiakan, tempat yang nyaman, ada sukacita, damai di sana. Dan untuk menuju tempat itu kita melalui jalan, dan jalan itu adalah Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk pergi ke tempat, ke rumah Bapa harus melalui Yesus. Yesus menjadi perantara bagi kita untuk bisa mencapai rumah Bapa. Kita harus sadar akan tujuan hidup kita, menggereja, menjadi umat Allah kesayangan. Kita hidup mulai di dunia ini berjalan mengarah menuju tujuan hidup yang kekal, hidup abadi, hidup sukacita bersama Kristus. Itulah tujuan hidup kita, tujuan kita untuk mengikuti Yesus. Kalau kita hidup tanpa tujuan, menggereja tanpa tujuan, percaya tanpa tujuan,
sia-sialah iman itu. Iman kita membuat kita semakin yakin akan tujuan hidup itu sendiri. Bahagia di dunia, juga bahagia bersama dengan Bapa di surga. Untuk mencapai kebahagiaan itu cukup percaya. Dikatakan dalam Injil ini bahwa ada kata banyak percaya. Percaya. Cukup dengan percaya kepada Yesus, hidup kekal, hidup bahagia bersama Bapa di surga. Tuhan memberkati. Marilah kita memperbaharui janji iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar kita selalu terarah kepada Kristus dan mampu menunjukkan jalan keselamatan itu kepada sesama kita. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja, ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan juga arwah-arwah dari Bapak Opa Yohanes Buramoge dan Mama Amelia Suarez da Silva. Semoga Tuhan
yang Maha Murah, mengampuni dosa-dosa mereka dan memberi tempat istirahat yang kekal kepada mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tinggallah bersama kami oleh Putramu, dan semoga Putramu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahian-Mu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia mengenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah Bapa yang esa,
dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Paskah kelima ini, kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah Ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius Sutigno, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus untuk keselamatan arwah Bapak Yohanes Buramage dan Mama Amelia Suarez da Silva, serta korban dari COVID-19
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Saudara-saudari terkasih, rasa lega kepadamu, beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah, ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon, buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sebelum berkat Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada umat Allah yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah bahwa disampaikan kepada saudara-saudara semua, jangan lupa doa rosario, secara khusus OMK. Yang kemarin saya tanya, ada yang bilang lupa Romo. Lupa Romo, kalau lupa terus kapan ingatnya? Dan sini kita ada di bulan Mei, doa rosario. Lalu karena kita tanggal 24 akan merayakan pesta Bunda Maria Penolong Umat Kristiani, itu akan didahului dengan novenanya. Novenanya kita akan mulai dengan tanggal 15. Dan setiap hari novena itu akan kita doa sama-sama
dan akan disiarkan secara live streaming selama 9 hari. Dan karena tanggal 24 itu jatuh di hari Minggu, maka kita akan merayakan Pesta Maria Penolong Umat Kristiani itu di tanggal 25 hari Seninnya. Yang penting adalah novenanya. Itu akan kita doakan untuk meningkatkan devosi kita, tetapi lebih-lebih kita memohon bantuan Tuhan melalui perantaran Bunda Maria supaya bisa melindungi kita dari segalanya. Setelah itu nanti ada lagi novena Roh Kudus. Sebelumnya ada Hari Raya Kenaikan Tuhan dan ada novena Roh Kudus. Semuanya akan kita siarkan. Maka saudara-saudara orang muda Katolik dan juga umat Allah pada umumnya bersedia untuk mengikuti perayaan-perayaan tersebut secara live streaming. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudari semua. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.